Ya, tiga Muslim adalah kaum pagan. Mereka menyembah batu dan melakukan tawaf. Laba-laba menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, kita doakan supaya besok bagus ya. Oke, kita akan masuk di sini ya. Islam is paganisme. Muhammad was pagan. Bukan kata saya, tapi kata ini ya. Ini fakta ini ya. Oke. Karena bahasa Inggris kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Ya, Islam adalah paganisme. Muhammad adalah seorang penyembah berhala. Kemarin kita sudah sampai, kalau nggak salah sudah sampai ke sini ya, sampai ke bukti yang ketiga. Ya, ini yang kedua. Ya, kemarin ya. Ini bukti yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwa Muslim, ini bukti yang ketiga ya, dari 12 bukti. Ya, yang membuktikan. Ya, tiga Muslim adalah kaum pagan. Mereka menyembah batu dan melakukan tawaf. Apa tuh, perputaran atau perkiraan di sekitarnya. Ini juga ditegaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari 4376. Diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi. Kami biasa menyembah batu. Ya, sekali lagi nih, Sahih Al-Bukhari 4376. Diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi. Kami biasa menyembah batu. Dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik dari yang pertama, kami akan melempar yang pertama. Maksudnya membuangnya dan mengambil yang terakhir. Tapi jika kami tidak dapat memperolehnya, batu kemudian kita akan mengumpulkan tanah, yaitu tanah dan kemudian membawa seekor domba dan susu domba di atasnya dan melakukan tawaf di sekitarnya. Ketika bulan Rajab tiba, kami biasa menghentikan aksi militer, menyebut bulan ini sebagai bulan penghapus besi, karena kami biasa mencabut dan membuang bagian-bagian besi dari setiap tombak dan anak panah di bulan Rajab. Abu Raja menambahkan, ketika Nabi SAW mengirimkan risalah Allah, aku masih seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai pengembala unta keluargaku. Ketika kami mendengar berita tentang kemunculan Nabi, kami lari ke api, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Nah, kemarin udah kayaknya ya. Yang keempat, Islam adalah paganisme. Bukti keempat, haji, umrah, dan tawaf dilakukan pada masa pra-Islam. Allah meminta umat muslim untuk melanjutkan adat pagan ini. Sahih Al-Bukhari 1648, diriwayatkan Asim, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah dulu kamu tidak suka melakukan tawaf antara Safa dan Marwah? Beliau berkata, iya, seperti halnya upacara-upacara pada masa jahiliyah pra-Islam, hingga Allah menurunkan wahyu sesungguhnya. Kedua gunung As-Safa dan Al-Marwah termasuk simbol-simbol Allah. Oleh karena itu, tidak ada dosa bagi orang yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah atau menunaikan umrah, melakukan tawaf di antara keduanya. Ya, kemudian Sahih Muslim 1240a. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa mereka orang-orang Arab pada masa pra-Islam memandang umroh di bulan haji sebagai dosa terbesar di muka bumi. Jadi justru umroh itu di bulan haji itu dosa besar. Maka mereka mengelilingi bulan Muharram dengan safar dan berkata, ketika punggung unta-unta mereka baik-baik saja dan jejak-jejak jika jemaah haji terhapus dari jalan dan bulan safar telah usai, maka umroh akan menjadi diperbolehkan bagi orang yang ingin melaksanakannya. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya datang dalam keadaan ikhram untuk melaksanakan haji pada hari keempat, Zulhijjah, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengubah keadaan ikhram dari haji menjadi umroh. Itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan bagi mereka. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ikhram itu merupakan kebebasan atau kewajiban sepenuhnya? Kemudian dia berkata, ini adalah kebebasan penuh dari ikhram. Sahih Al-Bukhari 4496 diriwayatkan Asim bin Sulaiman. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Anas menjawab, dulu kami menganggap, yaitu berkeliling mereka sebagai kebiasaan masa jahiliyah. Jadi ketika Islam datang, kami berhenti mengelilingi mereka. Kemudian Allah menurunkan, sesungguhnya Safa dan Marwah yaitu dua gunung di Mekah, termasuk di antara simbol-simbol Allah. Padahal itu adalah dikatakan sebagai kebiasaan jahiliyah. Ya, justru ketika Islam datang mereka berhenti, tapi Allah justru menurunkan dan memerintahkan
supaya Safa dan Marwah, yaitu dua gunung, termasuk diantaranya simbol-simbol Allah, maka tidak berbahaya bagi orang yang menunaikan haji di rumah Allah atau menunaikan umroh ambulasi tawaf di antara mereka. Tertulis di surah 2 nomor 158. Bukti kelima, Muhammad adalah seorang pagan. Dia biasa menjaga puasa pagan yang disebut Asyura dan memerintahkan orang-orang yang baru meminta untuk mengamati Asyura juga. Sahih Al-Bukhari 1892 dikisahkan oleh Ibnu Umar. Nabi menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram, Asyura, dan memerintahkan muslim untuk berpuasa pada hari itu. Tetapi ketika puasa bulan Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan. Abdullah tidak biasa berpuasa pada hari itu, kecuali kebetulan bertepatan dengan puasa rutinnya. Sahih Al-Bukhari 1893 diriwayatkan oleh Aisyah, suku Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura pada masa pra-Islam, dan kemudian Rasul Allah memerintahkan muslim untuk berpuasa pada hari itu sampai puasa pada bulan tersebut. Bulan Ramadan telah ditentukan. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang ingin berpuasa pada Asyura boleh berpuasa, dan siapa yang tidak ingin berpuasa berpuasa boleh tidak berpuasa. Sahih Al-Bukhari 3831, Asyura yaitu tanggal 10 Muharram adalah hari di mana suku Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliyah pra-Islam. Nabi juga biasa berpuasa pada hari ini. Maka ketika ia hijrah ke Madinah, ia berpuasa di sana dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di sana. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berpuasa atau tidak berpuasa pada hari Asyura. 6. Bukti ke-6, Islam adalah paganisme. Idul Fitri atau Idul Adha adalah kebebasan orang pagan pada periode pra-Islam yang dimasukkan Muhammad ke dalam agamanya. Sahih Al-Bukhari 1993 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua puasa dan dua jenis jual beli diharamkan. Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah dan jenis jual beli yang disebut mula masa dan munabada. Kedua jenis jual beli ini biasa dilakukan pada zaman masa jahiliyah pra-Islam. Mula masa artinya ketika menyentuh sesuatu yang dipajang untuk dijual, maka ia harus membelinya. Munabada artinya bila penjual melemparkan sesuatu kepada Anda, maka Anda harus membeli. Bukti ke-7, Muhammad adalah seorang pagan. Dia biasa mengorbankan hewan untuk berbahaya dan meminta orang yang beriman untuk melanjutkan adat pagan ini dalam Islamnya. Sunan Abi Daud 2830 diriwayatkan oleh Nubasyah, seorang laki-laki bernama Rasulullah. Kami biasa mengorbankan atirah pada masa pra-Islam pada bulan Rajab. Jadi apa yang kamu perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, berkorbanlah karena Allah di bulan apapun, taat kepada Allah dan yang Maha Tinggi dan memberi makan manusia. Dia berkata, kami biasa menyembelih farah pada masa zaman pra-Islam. Lalu apa yang mereka perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, pada setiap hewan yang digembalakan oleh farah, yang diberi makan oleh ternakmu, hingga menjadi kuat dan mampu memikul beban. Sunan Abi Daud 2833 diriwayatkan Aisyah, Rasulullah biasa menyembelih kambing dari setiap 50 ekor kambing. Abu Daud berkata, farah artinya bayi unta yang pertama kali lahir bagi orang Arab. Mereka biasa menyembelihnya untuk berhala, kemudian memakannya, dan kulitnya dibuang ke pohon. Atira adalah pengorbanan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Rajab. Miskat Al-Masabih 1477, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tidak ada farah dan tidak ada atira. Beliau mengatakan bahwa farah adalah hewan pertama yang dilahirkan oleh mereka yang mereka kurbankan kepada berhala mereka, dan atira dilaksanakan pada bulan Rajab. Ini adalah praktik-praktik penyembah berhala di Arab pra-Islam. Meskipun korban farah telah dihapuskan dalam Islam, namun dikatakan bahwa korban domba atau kambing pada bulan Rajab yang dikenal dengan atira dilanjutkan pada masa-masa awal Islam dan kemudian dihapuskan. 8. Muhammad adalah seorang pagan. Dia menyembah batu hitam dan dengan bangga mengedarkannya bersama temannya Muslim dan kaum Quraisy pagan. Ini ya, hadis Muslim 1218, Sunan Abi Daud 1889. 9. Orang pagan mengedarkan Ka'bah dengan mengelilingi Ka'bah, maksudnya orang pagan mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, sama dengan yang dilakukan umat Muslim saat ini. Allah mengungkapkan Al-Quran untuk orang pagan atau Quraisy. Sahih Al-Bukhari 1665, kemudian Sahih Muslim 1219b. Ini bukti-buktinya. 10 mana tadi ya? Ke-10, bukti ke-10, batu hitam adalah berhala pagan, salah satu dari 360 berhala di Ka'bah yang disembah oleh pagan Quraisy dan Muhammad ya. Kemudian 11, tadi 10, sorry, loncat. Yang ke-10
Nah, ini tradisinya ya. Tangkapan layar kali ini Hajar Aswad. Kemudian yang 11, umat muslim percaya batu yang diibadahkan dapat menyediakan dosa, maksudnya menghapuskan dosa sehingga menjadi hitam. Jami At-Tirmizi 959. Ya, jadi batu hitamnya bisa menghapuskan dosa. Jami At-Tirmizi 877 buku 9 hadis 70. Ya, kalau baca panjang. 12, ya, umat muslim percaya batu hitam akan bersaksi di hari perhitungan. Akan diberikan 2 mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara. Sunan Ibnu Majah, kitab ritual haji, hadis 2944. Ya itulah 12 bukti Islam adalah pagan, penyembah setan. Muhammad adalah pagan, penyembah berhala. Itu bukti-buktinya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana setelah mereka sadar, ya, setelah mereka sadar bahwa mereka penyembah berhala selama ini, mereka murtad. Silakan Pak Nikodemus tangkapannya. Sebelum kita lihat. Halo, iya aku Pak ya? Iya, ini kok ada 2 Pak Nikodemus, yang mana nih Iya, sebenarnya? aku keluar dulu nanti masuk lagi Pak. Oh, Ada ini ya. ya, keluar dulu Pak. Ya Pak, supaya tidak kacau. Silakan Pak King David tangkapannya. Ya, ya terima kasih Pak Lidara. Jelas suara saya Pak Lidara ya. Jelas sekali, mantap. Kalau apa yang Jelas. dibacakan Pak Lidara tadi dalam data-data itu tadi ya, memang jelas ya Islam ini kan mengikuti ajaran-ajaran pagan atau meneruskan ajaran-ajaran pagan. Sebab apa yang dilakukan mereka itu semua sudah ada sebelum Islam datang, itu sudah ada. Seperti mengitari Ka'bah, lempar jumroh dan lain sebagainya, itu sudah ada. Hal berpuasa, melihat hilal pun itu sudah dilakukan oleh orang-orang di pra-Islam. Jadi kalau data ini muncul, dibacakan Pak Lidara data ini, ya itu memang betul bahwa mereka memang penerus daripada ajaran paganisme. Cuman kan mereka kamuflase, bukan Ya, mengada-ngada. bukan mengada-ngada, bukan menghujat, bukan menista, fakta Oh ini. bukan, ini fakta yang dibaca ini kan dari literatur mereka, Pak Lidara begitu. Jadi ya, menurut saya sih nggak bisa mereka hindar lagi Pak Lidara, karena ini sudah betul-betul data dari mereka yang Pak Lidara baca ini memang dari mereka, bukan dari Pak Lidara. Pak Lidara hanya membaca saja, begitu. Ya, lanjut Pak Lidara. Data mereka sendiri kok. Betul. Hadis-hadisnya. Ya, Lanjut Pak Lidara. itu memang jelas. Oke, Pak Nikodemus silakan. Oh, Hello Kitty silakan. Ada yang mau disampaikan silakan. Walaupun kita berpendapat sedemikian, tapi mereka nggak sama loh. Mereka bilang bahwa lu itu menista. Harus cium kakinya si JK. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Orang itu ada. Ngamuk aja sama itu. Suruh aja dia cium kakinya JK. Itu masa Al-Quran dibuang di selokan dan mogot? Yang bener aja loh. Wah, makanya. Oke, kita buktikan. Benar atau tidak. Ya, you duduk diam-diam Hello Kitty ya. Saya akan buktikan. Oke. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana mereka sadar. Setelah mereka merasa tertipu mungkin ya dengan penyembahan berhala. Ya, jadi mereka sadar ya. Harusnya sadar Pak Lidara, harusnya. Ya, memang mereka harus sadar. Akhirnya makanya mereka ini Pak. Ini kita lihat ya. Mereka ramai-ramai murtad masa.
Lihat ya, beramai-ramai. Kita saksikan lagi, masih kita dengarkan mereka murtad. Muhammad Daryanto, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, ketika di minggu Advent ketiga ini Engkau boleh menganugerahi kami kesempatan untuk menjadi saksi bagi saudara-saudari kami, ketujuh rekan-rekan kami, yaitu warga Sidi Jemaat yang baru, yang boleh mengikrarkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Bagi saudari Purnima, saudara Muhammad Haryanto, saudari Skolastika Riandini, saudari Emma Yemanto Waratmas, saudari Febias Anggita Permata, saudara Jimmy Michael Tirtayasa, dan juga saudari Olivia Ineski Prasastika. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang merajai kehidupan mereka, menjadi juru selamat yang selalu berjalan bersama dengan mereka menghadapi setiap musim kehidupan. Mereka juga boleh dengan kuat tegar memikul salib Kristus dan ada harapan akan masa depan yang indah. Luar biasa. Kita lihat lagi para murtad ini. Kevanasan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, agung, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Batu Putih Laba-Laba. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan atas keyakinan serta kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain. Jayapura, 20 Februari 2024, yang membuat pernyataan agung. Tuhan mendengarkan dan meneguhkan pernyataan dan pengakuan Saudara Agung di hadapannya. Keselamatan dalam nabi-nabi lain gitu. Semua nabi pernah berdosa, saudara kasih. Semua nabi pernah berdosa. Hanya Tuhan Yesus saja, Isa Al-Masih saja yang ibaratnya tidak pernah melakukan dosa. Gitu. Adam pernah melakukan dosa. Abraham pernah melakukan dosa. Musa pernah melakukan dosa. Bahkan Muhammad sekalipun itu berdosa. Nah, apalagi kalau misalkan saya pada waktu ingat lagi tentang pelajaran hadis gitu. Tentang hadis Sahih Bukhari yang membahas ketika itu sahabat melihat Muhammad menggilir istrinya dalam satu malam sebanyak, pada waktu itu Muhammad mempunyai istri 9, digilir satu malam. Saya langsung berpikir, apakah ini nabi dari Tuhan? Lalu saya renung lagi, Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Biarkan mereka tersesat, Tuhan. Satu pergumulan yang berat buat aku, karena aku bisa mendoakan orang lain, tapi anakku sendiri, darah dagingku sendiri, bagaimana? Dulu aku berpegang teguh dengan keimananku, dan aku selalu reject kalau ada teman yang menginjili aku atau keluargaku. Aku berpegang pada satu ayat, dan aku percaya itu.
Aku yakin bahwa agama yang aku anut adalah agama yang benar. Agama Kristen, betapa bodohnya orang-orang Kristen. Percaya sama Yesus yang manusia biasa. Dan setahu saya apa yang diajarkan Ustaz saya bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Walaupun saya tidak tahu yang aslinya di mana. Saya bukan orang yang percaya pada Yesus. Karena saya berpegang pada satu ayat pendek di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu satu dan tidak beranak. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan Tuhan? Bagaimana Yesus dipercayain sebagai Tuhan sama orang Kristen? Betapa bodohnya orang Kristen. Buktinya dia mati dan disalibkan. Kenapa dia tidak tunjukkan kuasanya kalau dia memang Tuhan? Atau dilepaskan dirinya dari kayu salib itu kalau memang dia Tuhan? Saya tidak percaya, saya bukan orang yang percaya pada Yesus. Maaf, saya bukan orang yang percaya. Tapi hari itu, saya benar-benar takut di bawah kaki Yesus. Saya percaya bahwa dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupan. Dia yang mengendalikan seluruh hidup, bukan Tuhan yang lain. Banyak hal saya alami. Saya banyak mengalami Tuhan. Saya mengalami Yesus luar biasa. Dan saya tahu di dalam nama Dia ada kuasa yang besar. Di dalam nama Dia ada mukjizat. Saya alami. Saya bisa katakan begitu. Saya mau cerita juga tentang bagaimana nasib jilbab saya. Semua relasi saya tahu saya seorang muslim. Saya berhijab. Sebelum orang lain berhijab, saya dan anak saya sudah berhijab. Waktu saya memutuskan mengikuti Yesus, saya masuk ke gereja. Jadi itu kalau nggak salah mungkin kejadian itu hari Rabu atau Kamis sore. Dan saya memutuskan saya hari Minggu mau ke gereja. Saya ke gereja dengan masih berhijab. Dan saya ketika masuk gereja tidak ada satupun orang bertanya, "Hei, kenapa kamu ada di sini orang Muslim?" Atau pastornya bertanya, "Kenapa sih kamu ada di sini?" Nggak ada yang memperhatikan, bukan memperhatikan, nggak ada yang mengintimidasi atau bertanya gitu. Nggak ada sama sekali. "Ngapain sih kamu di sini? Kamu kan orang Muslim, ngapain kamu di sini?" Nggak ada yang bertanya begitu atau yang memperlakukan aku dengan tidak baik. Semua orang yang melihat saya hanya diam dan tersenyum aja. Saya masuk ke gereja, saya berlutut. Dan saya berdoa. "Tuhan, ini aku datang padamu, aku cari Engkau, Tuhan." Oke, ya. Kita lihat apakah benar Al-Quran dibuang ke selokan. Yuk, kita buktikan. Karena mereka sudah tidak percaya lagi. Kita lihat sebentar ya. Mana? Hundreds of the Qurans in Saudi Arabian Suez, as you can see it here, and I'm not making it up. This is from a Saudi Arabian website. I think it's called Riyadh Gazette, and it's copies of Holy Quran found in the streets, drains in Saudi City. Ya, itu Al-Quran dibuang. Kita lihat lagi yang lain. Dibuang di selokan, di got, comberan. Nggak dosa tuh. Large number of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and his father informed the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. This is not the first time desecration of the Quran happens in Saudi Arabia.
Arabia. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al-Har province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of the Islamic holy book in garbage cans again in the city of Taif. A video was released on several social media networks showing the desecration of the Quran in the city of Khaybar, some 160 kilometers to the north of Medina. Social media users have condemned the incident and called for bringing those behind it to justice. According to RT Arabic, the Saudi Ministry of Islamic Affairs has also slammed the incident and vowed to pursue the issue and punish the perpetrators. In recent years, there have been numerous cases of disregard for the sanctity of the Holy Quran in Saudi Arabia. They ranged from discarding Qurans and drainage systems to desecration of Quran by prison guards. In 2017, a large number of copies of the Holy Quran were found discarded in the street drainage system in one of the district of Taif. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of Islam's holy book in garbage cans, again in the same city. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in the higher province led to protests in different parts of the country. Have recorded the statements of 8 individuals in connection with the case where a bag filled with Quran was found in a drain in Jinjang, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Police Chief Commissioner Dato' Azmi Abu Qasim said, as of Tuesday, police have taken statements from 8 individuals, including the complainant those seen in the TikTok video and the person who recorded it. Police also said they went to a nearby mosque to check if the copies of the Quran were from there. He also said they will send the copies of the Quran to the chemistry department for analysis and check footage from nearby CCTVs and as well as the Kuala Lumpur City Hall traffic surveillance system. Commissioner Azmi reminded the public to refrain from speculating on the matter as the investigation is ongoing. Earlier, a 52-year-old woman lodged a report that she had found 13 copies of the Quran in a drain at Tasik Sri Muni, Jinjang on Saturday. فیروزآباده نگاه کنید لب آبو کلن کتاب قرآن ریختن نه یکی نه دوتا حدود یه ماشین قرآن خالی که Bagaimana? Hello Kitty? Itu bukan Al-Quran, itu copy of Quran, itu kopi katanya. Iya, kopi susu. Ya. Entah kopi susu, kopi apa, gue juga nggak tahu. Banyak-banyak minum kopi masuk surga katanya. Kopi latte gitu ya. Kopi lato. Gitu ya. Kopi lato, benar kopi lato. Ya, kopi lato. Banyak minum kopi masuk surga. Palidara. Karena mereka itu kan tentang berhala itu. Kan di kitab ulangan itu kan ada tentang bulan dan bintang. Jangan beribadah kepadanya dan sujud kepadanya, ada di kitab ulangan. Nah, tentang ini juga rupa berhala. Itu kan bulan dan bintang itu kan di atas masjid. Itu kan berupa berhala. Lafaz itu kan. Itu kan seperti yang dipatungin. Ya beda lah, ada bedanya. Image-image yang dipatungin itu kan. Itu aja Pak. Oke. Yang lain silakan pakai tambahannya sebelum kita lihat lagi yang situs-situs yang ya kalau saya lihat kan banyak sekali Al-Quran yang dibuang ya, slogan-slogan itu apa penyebab sampai orang seperti itu? Jelas pasti orang sudah muak, orang sudah tidak mau lagi membacanya. Karena apa? Di dalamnya memang terdapat banyak kisah-kisah dongeng. Ya kan? Kisah-kisah dongeng itu banyak di dalamnya, Palidara. Kisah 7 pemuda tertidur dalam gua itu kan abad kedua sudah ada itu di Efesus. Hanya mereka modifikasi aja, kasih seekor anjing dan tahunnya ditambah. Kalau di Efesus itu aslinya 250 tahun, kalau di mereka 309 tahun. Itu kan uskup apa? Serut ya, Yakub Serut ya, kalau nggak salah ya. Dari Serut. Ya, Yakub dari Serut. Yakub dari Serut. Nah, itu jelas itu cerita dongeng. Kalau bisa dianggap masuk dalam Quran jadi wahyu, itu buat saya waduh. Kalau Alkitab masuk seperti itu, paling darah saya buang tuh Alkitab. Saya nggak percaya lagi. Oh iya. Jangan percaya, saya itu buang. namanya
Itu namanya kitab omon-omon sama kitab Doraemon. Bahkan Pak Lidara, Yasser Kadi, saya dengar dalam videonya Yasser Kadi, skolar muslim itu berkata begini loh, kalau orang-orang Islam bawah, kelas bawah, yang tidak punya pendidikan di bidang agama ya, mereka memang menghormati Al-Quran, mereka betul-betul takut. Tetapi buat yang orang-orang yang punya pendidikan, yang paham Al-Quran, mereka tahu Al-Quran itu sudah diedit, tidak seperti asli, sudah diedit-edit. Dia bilang itu benar. Ada videonya tuh, tonton aja itu. Ya, jadi jangan bilang itu tidak diedit, dia bilang. Ada videonya, ada videonya. Bahkan dia bilang sebagai pejabat negara, dia juga orang berpendidikan. Dia bilang apapun juga, entah itu rumor, entah itu dongeng, entah itu apa, kalau udah masuk Al-Quran, itu adalah firman Tuhan. Yang ada di depan kita. Ya, itu kan ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Inisiatif dari Khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu dengan ilmiah. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament. Ambiguitas teks kitab suci ini. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam ini. Pertama, kita ingin mendiskusikan pandangan tradisional, ya, pandangan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam dalam memahami ambiguitas teks kitab suci. Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya, walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Itu adalah suatu sikap yang tidak tepat. Kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi, dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern. Orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap
kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Nah, salah satu solusi yang diajukan ulama tradisional adalah dengan membaca Al-Quran itu secara kronologis, yaitu membedakan ayat-ayat dari sudut kapan ayat-ayat itu diturunkan. Maka kemudian kita mengenal bagian dari Al-Quran yang diturunkan di Mekah, yang kita sebut sebagai ayat-ayat Mekah atau surat-surat Mekah, dan ayat-ayat Madinah atau surat-surat Madinah. Semacam yaitu menyangkut konsep ketuhanan. Ini memang persoalan yang sangat-sangat rumit, dan karena itu sebelum saya memulai menyampaikan satu perspektif tentang apa yang disebut dengan ayat-ayat polemik dalam Al-Quran, saya ingin memberikan semacam caveat, ya, semacam kayak model peringatan gitu, supaya tidak ada salah paham. Pertama, bahwa yang akan saya sampaikan itu bukanlah sebuah upaya untuk mencari sintesis, ya, antara perbedaan paham Kristen dan perbedaan paham Muslim. Ya. Dalam soal-soal teologi, kita memang harus akui dari awal ada perbedaan yang sangat subtil, yang sangat fundamental antara teologi orang-orang Kristen dan teologinya kaum Muslim. Jadi perbedaan teologi itu memang tidak perlu dicarikan sintesisnya. Ya, memang tidak perlu dicarikan titik temunya. Ini yang saya ingin tekankan. Jadi yang akan saya lakukan itu bukan mencari titik temu antara pemahaman atau konsep ketuhanan dalam Kristen dan konsep ketuhanan dalam Islam. Ya, jadi tidak akan mencari titik temu, dan karena itu yang diperlukan dari kita adalah lebih memahami konsep ketuhanan di kalangan satu sama lain secara lebih baik. Ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat berdialog, maka tidak diperlukan persamaan. Jadi kita tidak ingin menekankan persamaan, melainkan menekankan respect, menekan sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran, itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran? Ya. Iya, itu semua fakta dan bukti, ya, Al-Quran itu. Waduh, Ya, luar biasa. isinya ya pagan penyembah berhala, isinya ngambil dari isi Alkitab, ya 2/3, betul nggak? Sudah diedit-edit, banyak kontradiksinya, Lengkaplah isinya penderitaannya. polemik semua, lengkap. Nah kalau mau baca itu Lengkap. sebenarnya baca buku Doraemon tuh cocok. Buku Doraemon tuh ada kontradiksinya, ada polemiknya, ya kan? Iya. Ada dongeng omong kosongnya, ada, itu sama. Mending baca Doraemon lebih enak. Baca Koping Ho. Itu fakta. Itu fakta. Silakan, ada yang mau tanggapi? Silakan. Biasanya Lemerian ini. Pak Ya, Lidara. saya- Ya boleh kasih Tapi dulu. Lemerian tuh, kalau nggak ngebul dia. Selamat malam semua, salam ngebul. Salam ngebul. batu. Alam Batu. Batu tidak bisa beranak, batu tidak bisa disumpahkan, batu tidak bisa menjadi apapun. Salam satu batu. Ya, saya mau ngatakan gini, kalau misalnya begitu banyak yang dibuang, itu jangan-jangan satu pesantren yang murtad tuh. Saya Kalau di Arab tuh jangan. Lemerian, 1 menit ya. Saya mau Ya. terima kasih untuk Joshua RDM 3, super stikernya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, Lemerian. Ya, apa menyusul lagi? Ayo. Amin. Ya,
kalau misalkan begitu banyak, jangan-jangan satu pesantren atau kalau di Arab tuh satu masjid pada murtad semua tuh, murtad masal, jangan-jangan. Karena begitu banyak kumpul. Ada satu masjid di ini, di mana Aljazair, murtad. Masjid-masjidnya sampai masjidnya sekarang muternya lagu rohani Kristen. Nanti saya putarkan. Oke. Lanjut. Jangan, nanti ada yang kepanasan, Pak Lidara. Biar aja mati sana. Matilah kau. Matilah kau. Lanjut. Iya. Lanjut, Lemerian. Nah, saya udah setuju, Pak. Tadi ada yang di komentar ngomong, bener juga, Pak. Jangan-jangan nanti di sana banyak orang pada murtad, terus nanti umatnya diganti dengan nyamuk dan tikus, Pak. Karena kan di God itu kan banyak tikus dan nyamuk. Karena kan di KS 6 ayat 38 itu dikatakan bahwa hewan-hewan itu kan juga umatnya Allah. Jadi mungkin nanti mereka yang jadi umatnya Allah, jangan-jangan tikus dan nyamuk nih. Karena mereka jadi membaca Quran kan nih, nyamuk dan tikus di God. Jangan-jangan mereka yang nanti yang akan menjadi umatnya Allah, menggantikan manusia yang pada murtad, Pak. Karena meninggalkan cerita-cerita dongeng gitu. Dan juga tadi kan Simon Siri mengatakan bahwa Quran itu berisi 2/3 dari 2/3-nya itu berasal dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya kalau misalkan seperti itu, Pak, kalau berdasarkan hukum tata negara, Pak, itu udah bisa dimaksulkan berarti Quran, Pak. Karena udah mencukupi kota, Pak. Udah bisa dimaksulkan itu. Quran udah harus bisa dibubarkan. Dibubarkan itu bener ya katanya Nabi kemarin, Pak. Harus dibubarkan, Pak, segera, Pak. Karena dia kita dulu, Pak. Lanjut. Si Nabi ini bilang dia akan membubarkan Islam loh, Gawat ya. Pak Lidara. Kita lihat dulu sebelum. Ya silakan, Pak. Ya, saya tambah dulu sedikit. Kalau Alkitab itu kan dikumpulkan selama 1.500 tahun. Kemudian penulisnya kurang lebih 40 penulis. Dengan zaman yang berbeda, orang yang berbeda-beda. Ya. Kemudian dibukukan, dikanonisasi kurang lebih abad kedua atau abad ketiga Masehi ya. Sudah menjadi Alkitab kita. Nah, tiba-tiba 600 tahun setelah Alkitab, 600 tahun setelah Yesus Kristus naik ke surga, sampai 700 tahun, ada kitab yang merangkum kisah yang 1.500 tahun di kita, dirangkum jadi satu. Jadi satu orang menyampaikan katanya tentang Adam, tentang Abraham diganti jadi Ibrahim, tentang Musa, ya. Semua nabi-nabi yang ada di Alkitab kita itu yang berbeda zaman bisa dirangkum sama seseorang yang namanya Namus, karena pada waktu itu nggak ada yang tahu. Katanya Namus itu hukum lah segala macam. Yang Muhammad ketemu di dalam gua itu dikatakan Namus kan, oleh Waraka bin Naufal. Saya nggak tahu kapan dia berubah menjadi Jibril. Kapan itu berubah menjadi Jibril? Lalu mereka korelasikan Jibril adalah Gabriel. Nah ini kan cocokmologi dari kitab mereka. Padahal penulisan aja dikumpulkan sampai 1.500 tahun Alkitab kita itu. Kenapa ini hanya satu orang menerima dalam katanya secara cicil 23 tahun. Nah, sekarang kalau dibilang itu ada di Lauh Mahfudz, Quran itu, lalu dicicil turunkan, dicicil-cicil turun, ya, siapa yang menyaksikannya? Bagaimana cara turunnya? Apakah ada suara lonceng bunyi dia turun terus dari ayat? Tidak pernah ada di kitabnya orang Ibrani. Orang Israel tidak pernah itu suara lonceng jadi ayat. Nggak pernah, kecuali Tuhan yang berbeda. Nah, di sini saja kita melihat proses turunnya wahyu di mereka sama di kita itu langit dan bumi. Jadi bagaimana saya bisa percaya Quran itu adalah firman Tuhan? Jelas bukan. Ya, jelas bukan. Itu disadur dari berbagai agama, termasuk dari PL, PB, tadi sudah diperkuat oleh Profesor Munim Siri. Dia katakan bahwa Al-Quran itu menyadur dari PB dan PL itu 2/3, Pak Lidara. 2/3 itu sekitar hampir 80% ya. Wow, luar biasa itu. Ini pengakuan loh dari seorang yang berpendidikan tinggi. Pak King, seorang kapan mau dimaksulkan, Pak? Pak King, kan udah 2/3 nih, kapan mau dimaksulkan? Mau diturunkan kapan nih? Secepatnya kalau bisa, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, tempo sesingkat-singkatnya ya. Mantap. Lanjut. Ya udah lanjut. Saya stop dulu. Pak, ya, oke. Janganlah langsung berbangga hati. Itu sih Musa Wiring itu dibayar sama si Udung Bengkok itu. Jadi banyak itu sama si Udung Bengkok. Oh gitu ya. Pasti. Biarin Bang. Kan lu tahu Udung Bengkok Ya. itu banyak. Biarin aja dah. Iya, itu mau gua keluarin dokumentasinya dia dibayar sama si Udung Bengkok. Wow, waduh. Ya udah, sekarang kita nggak usah Pak King David yang bubarkan. Lemerian.
kita dengar dia akan membubarkan si nabi terakhir ini. Siapa yang bubarin? Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu hari ini. Setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Kapok, dimaksudkan, dibubar. Tunjuk-tunjuk dia dari Tuhan ya. Hebat ya. Oleh Tuhan. Waduh, ditunjuk hidungnya. Luar biasa. Wah, ini benar-benar hebat ini. Tapi belum terbukti sampai hari ini. Seluruh dunia lagi Pak ya. Kalau diviralkan pakai teks setiap bahasa tuh, wah gimana ya. Dan sekarang mereka sudah mengikuti ini, Pak King David, teman-teman. Sudah mengikuti perjamuan. Mereka sudah iya. Perjamuan Kalau kita kudus. perjamuan kudus meminum darah siapa? Yesus. Darah Yesus, yaitu anggur. Kalau ini Anggur, minum lambang. darah Muhammad. Darah Wih. Muhammad diminum. Waduh. Luar ajaib. Ritual minum darah Rasulullah. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Woy. Mereka juga sudah. Itu darah dapat dari mana? Kali darah? Nggak tahu. Anggur Darah siapa? Namanya juga lawak. Namanya Lawak-lawak. Mereka sudah Darahnya. minum darah Rasul. Iya, takutnya itu darah unta lagi, yang diambil darah unta lagi. Rupanya mereka sudah jadi penyembah Moloch dan jadi vampir. Aduh. Lawak-lawaknya luar biasa nih gara-gara Limerian nih. Betul lah. Oke, Iron Man, silakan kita dengar dulu Iron Man. Sudah mendarat kali itu, sudah mendarat kali ya. Masih di atas kayaknya. Shalom. Di angkasa. Shalom. Shalom. Alhamdulillah. Ya, gimana kesehatan? Puji Tuhan. Iya. Operasinya. Oh sudah. Oh, sudah operasi? Sudah. Oh. Lagi recovery. Oh, lagi rehab. Oh. Ya. Nanti bulan depan baru yang kedua. Oke, jadi recovery ya. Ya, lagi recovery. Oke. Ya, Lanjut, silakan. Kalau si Mun Insiri itu profesor mengatakannya dengan hati-hati ya Pak. Dia bilang Al-Quran itu sudah diedit. Kemungkinan Pak ya kalau misalkan ada orang yang bisa studi lagi ya. Mungkin saat ini Al-Quran itu masih terus dikoreksi Pak. Masih terus diedit kayak kalau menurut saya sih ya. Karena kan tadi dia bilang aja tuh banyak ayat-ayat yang kontradiksi ya. Ada yang banyak yang bertentangan. Juga dia bilang dia mau membahas tentang ayat-ayat yang polemik dalam Quran. Saya rasa mungkin kalangan atas di Saudi Arabia ini sudah mulai mengubah kali ini, membuat Quran yang baru nih, yang sesuai dengan keadaan zaman gitu loh. Mungkin bisa diterima dengan abad sekarang gitu loh Pak. Menurut saya sih, ya
Karena kan sudah banyak perubahan yang terjadi di Saudi Arabia. Ya. Banyak sekali perubahan-perubahan di sana yang kita sudah tahu bahwa itu mereka sudah lagi tidak sesuai dengan iman mereka. Banyak. Ya. Mungkin ayat-ayat yang pembantaian atau ayat-ayat yang seram-seram begitu ya. Mungkin diperhalus atau bahasanya atau apa ya. Ya. Saya rasa pasti mereka akan mengubah itu ya. Ayat-ayat yang seram-seram Pak. Karena Islam itu kan dia bilang katanya agama yang rahmatan lil alamin gitu loh. Ya, agama damai, agama indah gitu kan. Mana ada lagi kedamaian kalau mereka mau mempersekusi orang-orang yang kelihatannya gitu ya, orang-orang yang bersalah ya Pak ya. Contoh kasus ini kayak pendeta Gilbert gitu ya, yang menyinggung sedikit saja agamanya, itu langsung umat Islam kebakaran jenggot Pak. Ya, katanya mereka mudah memaafkan gitu. Kan tidak. Mereka pasti akan mempersekusi ini pendeta ini. Tapi kalau kita lihat orang-orang Kristen ya, yang kita saksikan itu ya, orang-orang Kristen ini sangat memaafkan ya para begudal-begudal yang menghina-hina gitu loh kekristenan. Ustadz-ustadz yang tidak seharusnya mengutarakan ujaran kebencian gitu ya. Itu mereka dibiarkan Pak. Dan orang-orang Kristen tidak ada yang satupun mempermasalahkan. Karena memang kita mempunyai kasih gitu loh. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi. Mungkin kesalahan-kesalahan itu ya kita anggap kasih. Coba kemarin Pak ada uskup ya yang di Sydney itu ya. Dari gereja ortodoks ya, ketika mereka mengajarkan, dia sedang live gitu ya. Ada seorang anak muda itu dengan pisau di tangannya, dia berusaha menikam ini uskup. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh korban ini, Pak? Ya, mereka memaafkan. Ya, mereka mengampuni. Langsung mereka mengampuni. Kalau kejadian itu berbalik kepada pemuka agama Islam, ya saya katakan Islam, itu belakangnya sama Bang. Ya? Belakangnya sama I, tapi beda depannya. Kalau tadi mengampuni, kalau ini mampusi gitu Bang. Itu dia. Saya rasa bisa jadi perkedel itu anak. Ya, kalau ada yang berani gitu loh. Ada ustadz lagi khotbah, jangankan berani datang ke depan gitu ya. Mungkin mengadakan perdebatan juga langsung itu orang itu jadi perkedel itu, Bang Lemerian. Ya, mana ada kasih di sana? Mana ada pengampunan di sana? Cuma agama-agama yang berkuar-kuar, agama rahmatan lil alamin. Ya lihatlah, kita saksikanlah betapa mereka ini benar yang dikatakan oleh Profesor Muninsir ini, banyak kontradiksi yang diajarkan di Al-Quran itu, gitu loh. Ya, gitu. Nah sekarang dengar ya, kalau kita ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia, maka negara ini akan kacau balau. Ya, tidak ada satupun negara yang berhasil, yang sukses, yang menerapkan hukum Islam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan dikisahkan bahwa di hadis mereka dikatakan bahwa ada orang yang kedapatan mencuri, mereka dipenggal tangannya, Pak. Satu lagi dia kembali dibebaskan dan datang lagi, tangannya dipenggal, ya, lalu sampai kakinya. Nah, itu apa yang diajarkan oleh umat, oleh pemimpin agama nih, pemimpin yang buta huruf gitu loh, ya. Ada ustadz yang mengatakan kalau berani mengatakan Muhammad buta huruf akan saya laporkan, ya. Itu kan bertentangan Pak. Tapi kan ada dalil yang mengatakan memang Muhammad itu buta huruf. Bang Aaron, ya. Boleh saya tanggapin sedikit ya Bang, yang tentang itu Bang? Boleh, silakan. Ya, sebentar Bang, sedikit ya Bang. Saya sih lebih respect pada pendeta Gilbert ya, karena pendeta Gilbert berani minta maaf loh. Ah, itu dia. Gitu. Sedangkan si Somad waktu kejadian malah dia ngotot itu pernyataan dia nggak salah karena disampaikan di depan jemaatnya. Nah ini sama, Gilbert lagi khotbah di gereja kok. Sama. Hal yang sama kan kalau mau disamakan.
Kalau tolak ukur mau Oke. disamakan sama ini. Iya, betul. Oke, masih ada lagi? Ada Pak sedikit Kita Pak. lihat. Ya. Oke. Oh, silakan Ya, deh kalau mau kita lihat. dipotong nanti kita. Nggak apa-apa, silakan biar kita lanjut ke Ya, lanjut, bukti lanjut. bahwa Sorry, sedikit doang, Bang. Nah. Ya nggak apa-apa. bukti Iya, pagan. maksud saya begini ya. Kalau kita hidup di dalam hukum Islam itu sangat luar biasa menakutkan, ya. Ya, banyak hal-hal yang sangat menakutkan. Ini agama bukan hanya untuk semua umat, tetapi agama ini hanya untuk kaum pria, ya. Karena kaum wanita ini menjadi kelas nomor 2 di sana. Tidak ada persamaan dengan kaum pria di sana, ya. Bahkan hadisnya mengatakan orang yang bisa membatalkan sholat itu salah satunya adalah wanita, ya. Wanita, bayangkan kalau ibu Anda dianggap sebagai bisa membatalkan sholat, coba pikirkan, apakah itu bukan merendahkan kaum wanita? Tetapi di lain pihak wanita itu disanjung-sanjung di agama Islam, itu orang yang mulia begitu kan, maksudnya orang yang ditinggikan gitu. Bahkan mereka pun tidak akan disentuh gitu loh ya, kalau bukan sama mukrimnya. Itu kan terlalu berlebihan promosinya gitu loh. Tapi kalau kita melihat di Qur'annya, di hadisnya, bahwa perempuan itu sangat dilecehkan, sangat direndahkan. Bahkan kalau berbuat sedikit kesalahan, bahkan bisa dipukul, bahkan ditaruh di dalam kamar, dikunci sampai mati. Nah itu dia kontradiksi yang Profesor Munin Siri ini katakan, itu memang benar. Ya. Saya perhatikan dari mimik Profesor Munin Siri mengatakan demikian itu dengan gemetar. Karena apa? Dia katakan, untung bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia dia sudah pisah kepalanya. Ya, bahwa dia sangat hati-hati mencari kata Al-Quran itu sudah diedit, Al-Quran itu sudah direvisi. Dia berusaha mencari kata yang tepat untuk mengatakan maksudnya itu. Ya. Diedit sama juga dengan dirubah, meskipun bahasanya dia ingin mencari yang lebih baik gitu. Tapi kita tahu maksudnya. Mereka katakan Al-Quran itu sudah ada dan Allah sudah bisa menjaganya sampai saat ini. Bahkan satu kata pun tidak bisa dirubah. Buktinya tahun 1924 di Mesir sudah dirubah. Itu loh, ya. Ya, dia sangat hati-hati mengatakan demikian karena kalau ada orang Indonesia atau dia berada di Indonesia itu kepala sudah pecah, sudah pisah dari tubuhnya. Ya silakan Pak, dilanjutkan. Baik, kita akan lihat bukti bahwa memang ini adalah Islam adalah pagan. Ini buktinya ya. Saya akan tunjukkan buktinya. Kita lihat buktinya. More evidence that Hajj is a pagan practice. So we have this written in Northwest Arabia centuries before Islam. Mad, the son of Abdullah, performed Hajj to the temple of god Dagon. I came across the tweet by Ahmed al-Jalad, epigraphist, philologist, historian of language, ancient Near East and pre-Islamic Arabia. He shared this carving in rock. Now, as Gypsy Hut on Twitter says, these Hajjis were performed in several sites with Kaabas all around Arabia and could be a day long or take 3 to 7 days. Other than the fact that all other gods besides Allah vanished from the Arabian Peninsula, the faith, liturgy, and religious practices were mostly a continuation of earlier pre-Islamic Arabia. So we have this rock that's saying that, you know, from basically a few thousand years before Islam, the name Abdullah, and even the concept of making a Hajj or a pilgrimage, right? Now, of course, Muslims immediately respond with, oh, we already knew that. We already knew that these guys corrupted the original practice of Hajj, and Muhammad fixed it and made it monotheistic. Now, let's look at that claim. Let's dissect this claim. It says in the Quran in 396, indeed, the first house of worship established for mankind was that at Makkah, blessed and a guidance for the world. Now, here we have a pretty astounding, gigantic claim. The first house of worship of God for mankind. That's really significant. Let's stop there and just acknowledge that the Quran, and not a hadith, this is the Quran, is claiming the first house of worship for Allah was in Makkah. So,
The following hadith in Sahih Muslim adds some details. Abu Dhar reported, I said, Messenger of Allah, which mosque was set up first on the earth? He said, Al-Masjid Al-Haram, the sacred mosque. I again said, then which next? He said, it was Masjid Aqsa. And then I said, how long the space of time between them? The Prophet said it was 40 years. And this is recorded in Sahih Muslim. So according to the hadith, there's a 40-year gap between Masjid Al-Aqsa and the Kaaba. How is that possible? The actual masjid itself, Masjid Al-Aqsa, was built by Caliph Omar and then was rebuilt by later caliphs. But that was after Muhammad's time. At Muhammad's time, there was no mosque there. But if he meant the actual general holy area, including, the Dome of the Rock, the gates of the Temple Mount, the other holy sites for the Jews and Christians, then when was the temple built? According to Jewish tradition and scripture, the first temple was built by King Solomon, the son of King David, in 957 BCE and destroyed by the Babylonians in 586 BCE. However, no substantial archaeological evidence has verified this. The second was constructed under the auspices of Zerubbabel in 516 BC and destroyed by the Roman Empire in 70 CE. Now, whatever the case is, we are talking about a temple that was created a whole 1,000 to 1,600 years before Muhammad. Yet Muhammad is saying the Kaaba in this little nondescript, non-significant town of Makkah in the middle of Arabia that has this box, this Kaaba, was built before the temple that Solomon built? Right. Okay, yeah, 40 years between the two. That makes a lot of sense, really. Right, so the Kaaba was built 1000 BCE, something like that? Yeah, right. Here's another question. If the first ever house of worship built... Ya itu ya, membuktikan ya, memang pagan. Islam itu adalah pagan. Ya, oke. Masih ada lagi, silakan yang mau menangkapi. Ya, Palidara. Jadi Pak King, silakan. Islam, lanjut. Islam itu pagan itu udah clear, itu udah benar, nggak bisa dibantah. Ya, karena ajaran mereka kan sudah jelas. Satu, mereka menyembah ke arah batu. Ya, lihat aja tuh video bagaimana mereka mengusap-ngusap batu sambil menangis dan berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ada yang berteriak ya Allah, mencium itu Ka'bah. Ada yang berteriak fulus. Nama babi Ya kan? Allah tuh fulus. Ada Nama tuh babi Allah fulus itu. Itu jelas, itu pagan dan keliling-keliling Ka'bah itu sampai 7 kali ngapain gitu loh. Kalau di Alkitab keliling 7 kali itu kan Yosua dengan umat Israel merobohkan benteng Yeriko. Mereka berputar hari terakhir 7 kali itu, lalu mereka berteriak dan benteng itu roboh. Nah, dari situ mereka ambil ajaran itu, mengelilingi 7 kali. Nah, itulah orang-orang meniru-niru sebelum pra-Islam itu pagan. Lalu datangnya Islam, mereka juga ambil cara-cara itu. Ya, kemudian melempar jumroh. Rumah setan dilempar bukan tambah hancur, malah rumahnya tambah dibagusin sama pemerintah Arab, jadi tambah gede. Bayangkan, dari lempar jumroh itu pemerintah Arab dapat uang berapa banyak loh. Satu batu, itu mesti 7 batu kalau nggak salah tuh beli. Berapa real? Membeli 7 batu kali, berapa ribu orang yang pergi ke sana. Itu pemerintah Arab Saudi itu kaya raya dari batu aja tuh. Batu dilempar nanti dia pakai bahan berjalan, ambil lagi, jual lagi. Wow, itu kaya raya itu. Pak King, kalau saya melihat ini kan, lihat ini aja, kubahnya masjid itu ada bulan dan bintang, itu kan pagan. Nah, itu jelas, itu sudah pasti pagan. Kalau bulan bintang itu kan memang pagan. Melihat hilal pun juga itu pagan, cuman mereka tidak mengakui itu. Mereka bungkus dengan tauhid itu. Tapi kalau kita lihat keasliannya, tidak ada yang baru di dunia Islam kan, semua disadur dari berbagai agama. Nah, keliling Ka'bah itu kan tidak pakai pakaian dalam loh. Makanya banyak orang yang di sana itu memegang-megang wanita cantik itu dipegang-pegang. Terjadi pelecehan juga di sana. Karena begitu banyak orang, siapa yang mau tahu, siapa yang megang. Apalagi kalau sudah berebut mau cium batu itu, begitu banyak sekali orang itu. Bagaimana ngatasinya itu? Nah, terjadilah hal-hal yang melecehkan itu. Banyak laporan-laporan dulu kan seperti itu. Jadi memang itu kultus pagan sebenarnya. Puasa juga itu kan kultus pagan yang mereka ambil dari mana itu? Ajaran Quraisy ya, pagan Quraisy ya. Mereka juga puasa kalau nggak salah pagan Quraisy bukan 30 atau 40 hari ya, saya lupa itu. Pak Palidara, benar nggak begitu Pak Palidara? 30 atau 40 hari itu. Jadi semua Rapat itu pagan juga Pak King ya. Dia itu 30 pagan hari semua, 1 bulan. 30 hari. Ya. Itu jelas melihat hilal segala macam itu kan.
itu jelas itu pagan semua. Jadi yang data-data Palidara buka juga ini dari data mereka sendiri. Palidara membaca dan kita melihat semuanya, ya kita bisa mengatakan benar itu pagan berdasarkan data dari mereka. Cara-cara mereka beribadah juga sudah jelas. Jadi ya udah clear and clean, tinggal mereka mau murtad apa enggak, berani nggak murtad gitu loh. Kalau berani murtad, ayo secepatnya. Mumpung masih hidup, kalau udah mati udah nggak bisa, udah selesai. Gitu Palidara, lanjut. Paking nggak tahu, paking banyak kok yang murtad. Banyak yang murtad. Iya. Banyak, teman kan nggak disiarin. Kalau mereka kan 1 biji seluruh dunia siarannya. Kalau kita kan jutaan 1 doang yang kita siarin. Banyak. Kembali, ya. Ini kan udah ini apa Pak? Tidak bukan Saudi yang Indonesia kan? Iya, jadi itulah ya, karena mereka sudah mengetahui, akhirnya mereka murtad masal. Karena apa? Karena ya memang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kita dengarkan, kita lihat ya, ada bahkan satu masjid murtad. Ya, gara-gara apa ini ya? Gara-gara itu. Ya itu karena yang di LC pegangan ya. Ya, karena mereka merasa selama ini gue ditipu. Selama ini ternyata itu bukan Tuhan, pagan ternyata, ya. Akhirnya mereka sadar. Mana ya videonya? Ini kita dengar. شوفوا حتى اتصال اخر تاعه كانه روايه ورش عن عاصم. شوفوا يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تبدا انجيل طبعوه يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهاولك هنا يتكلم لك على Injil. Yang dipegang ini Injil dalam bahasa Arab. Injil itu kebenaran ya. Kita lihat satu ini ya, satu عربيه. Satu masjid masuk Kristen dan dibaptis. Ya, ini fakta. Aussi discret qu'efficace, mais pas seulement. Carrément, lorsqu'elles font la ilaha illallah li Muhammad Rasulullah, je dis c'est faux. Ini menara masjid. Tidak ada lagi azan. Yang ada lagu Christian songs and worship from mosque. Yang ada adalah lagu rohani dan penyembahan dari masjid ini. Masjid setelah lagu rohani. Ya, bukti. Satu masjid. Itu fakta, satu masjid dibaptis. Terima Tuhan, yes. Ayo, apalagi? Ya, nikmat kebenaran apalagi yang hendak kau dustakan, Lemerian? Aduh, terima nasib. Terima nasib. Karena tadi nabinya saja sudah mengatakan akan membubarkan kok. Tunggu aja waktunya. Kalian dibubarkan oleh sang nabi yang diutus oleh Tuhan. Iya. Apa mau dikasih lihat nih yang di LC? Ada nabi yang mengatakan harus bubar Islam. Saya mau tadi tunjukin tadi Bang di LC. Yang gimana? Di LC mau dengar kali ini. Ada nabi suruh Islam dibubarkan. Islam ini nabi terakhir loh ngomong. Leberian. Sebelum ini roh kamu di ini kan ada ayatnya. Sebelum roh kamu di kandungan ibu kamu kan Tuhan itu kan udah mengenalnya. Nah hati-hati loh, jangan sampai salah ya, jangan sampai jadi orang nggak bener ya. Nah, kita dengarkan lagi yang murtad ini karena merasa ditipu selama ini menyembah setan dan menyembah berhala. Tentunya kita langsung ingat siapa orang gerasa itu. Siapa orang gerasa itu, Bapak Saudara kasih? Ada yang ingat? Orang gila yang kemasukan setan saking banyaknya, maka disebut setan itu legion, saking banyaknya.
Inilah yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang berasa yang dulunya suka marah, suka benci, bahkan suka tersinggung. Tapi puji Tuhan, melalui kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, orang gerasa yang dulunya gila, sekarang sudah waras. Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya dari tim Ipsama yang dinaungi oleh Bapak Pendeta Paul Repi. Kami bergerak penginjilan kepada saudara kita Bani Ismail atau Bani Kedar atau saudara-saudara kita orang Islam. Dan yang berdiri di hadapan saudara adalah berasal dari sana. Tapi puji Tuhan, melalui kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, orang gerasa yang tadinya tidak waras, orang gerasa yang tadinya gila, orang gerasa yang tadinya suka marah, suka benci, sekarang orang gerasa yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sudah sembuh dan waras. Artinya sudah nggak galak lagi, udah jinak Bapak Ibu Saudara. Walaupun masih ada jenggotnya, tapi jangan khawatir, yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah jinak. Amin. Di sini saya akan bercerita sedikit bagaimana orang gerasa di hadapan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Sony Manowah, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Sentani. Ini suatu kehormatan bagi kita, terutama bagi saya pribadi, boleh diizinkan untuk berdiri di hadapan saudara yang terkasih. Sebelum saya perkenalkan, sebenarnya saya tidak layak berdiri di hadapan saudara yang terkasih, tetapi melalui Injil Yohanes 3 ayat 16, begini kata firman di dalam Yohanes 3 ayat 16, li'annaha kadza aghaballahul alam hatta badalabnahul wahid likai liyakhluqu kulla man yu'minu bal takunu lahul hayat bal takunu lahul hayatul abadiyah. Gak ada yang amin? Ini bukan kitab mereka, saudara. Ini Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang saya baca ini bukan kitab Bani Kedar, tapi Injil Yohanes 3 ayat 16. Saya mau baca sekali lagi, harus amin sama-sama. Li'annaha kadza ahaballahul alam li'annaha kadza ahaballahul alam hatta badalabnahul wahid likai liyakhluqu kulla man yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Saudara, saya boleh berdiri di hadapan saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Ada Ahmad Soleh orang Kristen? Haleluya. Ada? Tidak ada? Buktinya ada di depan saudara sekarang. Ini semua karena anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja, tapi untuk kita semuanya. Saudara, tadi ayat yang saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup bal takunu lahul hayatul abadiyah, hidup yang abadi atau hidup yang kekal. Sebelum saya mengenal siapa Tuhan Yesus oleh kasih anugerah yang ia nyatakan atas hidup kami,
sebenarnya posisi kami adalah ada di posisi kebinasaan. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sekarang kita semuanya memperoleh anugerah yang harusnya hidup di dalam kebinasaan, memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang abadi. A'tona kolba mahaba waruhul lati la tarif aba abi wala fi dolam ulaika fangqadzawa kulubana safang masalu qalbika yasum ya Rabb man ahbabana anadho asajahat dhongaruha ngalalil khotimat waridha Allah hadha ma'uridu. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti Tuhan beri, taruhlah menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, amin. Ya, oke. Siapa yang akan menanggapi? Silakan. Itu banyak mereka sudah sadar. Selama ini mereka di dalam kesesatan, mereka di dalam kegelapan, menyembah setan, menyembah berhala. Maka ketika mereka sadar, mereka keluar dan mereka mendapati terang itu, yaitu terang Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah jalan yang lurus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka Ahmad Soleh, Muhammad yang lain, mereka keluar dari kegelapan, mereka keluar dari kesesatan, mereka sadar akan penyembahan setan, penyembahan berhala, dan mereka masuk ke dalam terang Tuhan untuk hidup yang kekal di dalam surga nanti. Itu ya, karena mereka sadar. Bukan menghayal nih Pak ya, kenyataan ya. Bukan menghayal, fakta mereka, ya, mereka sadar karena selama ini mereka di dalam kesesatan, selama ini mereka dalam menyembah setan yang tidak punya kuasa apa-apa. Mereka menyembah batu, benda mati, berhala. Tapi mereka akhirnya sadar, Tuhan menangkap mereka, Tuhan memilih mereka, Tuhan menyelamatkan mereka daripada kebinasaan di dalam api neraka kekal. Dan mereka menerima bahwa masuk ke dalam terang itu, terang yang kekal, pemilik terang itu, dan pemilik kehidupan. Dialah Siratal Mustaqim, dialah jalan yang lurus itu, yang akan sampai kepada surga. Dialah yang wal awal wal akhiru, dialah yang batin dan yang zahir. Dia yang tidak terlihat dan dia yang nampak. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin? Amin. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan sadar, bertobat keluar dari kesesatan, bertobat, masuk ke dalam terang Tuhan. Dan kita akan bersama-sama di surga yang kekal. Amin. Bukan di neraka yang penuh dengan lendir dan perempuan. Haleluya. Baik. Masih ada yang disampaikan? Silakan. Kalau tidak, kita akhiri dulu. Ini Pak, saya Pak Lidara. Apa? Ya. Halo? Iya, lanjut. Nah, saya ini kan Pak ya,
melihat dunia ini kan sudah berapa banyak manusia. Saya menghormati loh Adam sampai ke Nuh. Dia kan penghasil manusia. Itu nenek moyang kita loh Pak. Nah, cuman inilah faktornya itu kan oleh iblis sama ego manusia itu pengen benar. Nah, itulah. Ini berdoalah, ini menghargai, menghormati nenek moyang kita. Hasil-hasil kan banyak. Itu aja Pak. Ya, oke. Ada lagi Pak King? Ya. Lemerian? Ya, surga yang suci itu, surga yang suci itu adalah surga yang penuh kemuliaan, di mana di situ kemuliaan Tuhan hadir. Jadi kalau surga itu penuh pesta seks, bayangkan surga itu penuh lendir. Apakah manusia Berarti masuk surga yang- dengan tubuh jasmani? Berarti Kan yang tidak. mengadakan pesta seks itu germo namanya. Dia lupa, Pak Lidara, dia itu ada di neraka lagi bulan promosi. Lupa dia. Jadi di neraka itu benar ada pesta seks. Konstitusi Pak ya. Iya. Tapi kalau di surga itu kan penuh kekudusan Tuhan. Jadi nggak mungkin di surga itu ada pesta seks. Masa pecah perawan? Saudara-saudara katanya, di surga kita itu pecahkan perawan istri-istri kita. Malu saya mengatakan. Tidak tahu malu saya mengatakan musuhnya begitu loh. Ya kan? Sudah dipecahkan, dia perawan lagi. Katanya, yes, 70 tahun tegak berdiri seperti Tugu Monas. Ah, itu ajaran sesat itu, Pak Lidara.
Akbar.